Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak tetap sehat dan selalu dalam perlindungan Ida Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam pelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti di channel Bali Puspa. Sebelum kita mulai, bagi yang baru bergabung silakan subscribe channel ini dan like sebanyak-banyaknya, serta video ini bisa di-share di media sosial kalian. Ya, pada hari ini kita akan bertemu dengan materi yaitu pertumbuhan dan perkembangan agama Hindu pada abad ke-1 di Bali. Jadi bagaimana perkembangan agama Hindu di Bali pada abad 1? Silakan simak video berikut. Baik, sebelum ke sejarahnya atau perkembangan agama Hindu di Bali, jadi perlu kalian ketahui, Bali berasal dari kata bebali yang artinya sesajen. Jadi kata Bali itu berasal dari kata yaitu bebali. Nah, artinya yaitu sesajen. Nah, Bali dikenal dengan sebutan Bali Dwipa atau Wali Dwipa. Jadi Bali ini dikenal dengan nama Bali Dwipa. Nah, penduduk Bali taat dan disiplin pada pengetahuan dan dijuluki gelar pujangga. Jadi pada zaman dulu penduduk Bali ini taat sekali dan disiplin sekali pada pengetahuan dan dijuluki gelar yaitu gelar dengan sebutan pujangga. Mereka menerima ilmu di pesraman atau pedukuhan. Jadi pesraman atau pedukuhan itu sudah ada sejak zaman dulu ya. Jadi masyarakat Bali menerima ilmu dari adanya pesraman. Nah, kalau sekarang di kehidupan sekarang pesraman ini masih sering diadakan di sekolah-sekolah, terutama di sekolah SD. Nah, pada zaman sekarang namanya pesraman kilat. Nah, di sana kita diajarkan tentang pendidikan agama Hindu, baik dalam segi teori pendidikan agama Hindu, kemudian dari segi praktek yaitu menyiapkan sarana-sarana upacara seperti canang atau kelakat atau membuat penjor. Jadi pada saat dilaksanakan pesraman tersebut, kita dapat mempelajari yang namanya persiapan-persiapan yang dilakukan oleh umat Hindu untuk melakukan upacara. Itulah tujuan diadakannya pesraman kilat ini di kehidupan sekarang. Ya. Jadi pada zaman dulu, tepatnya di daerah Nusa Bali, yaitu ada tokoh Sangyang Pasupati menciptakan 4 gunung. Jadi dahulu itu Sangyang Pasupati ini menciptakan 4 gunung. Jadi 4 gunung itu apa saja? Ya, yang pertama yaitu Gunung Agung. Gunung Agung ini sudah terkenal di seluruh dunia. Jadi kalau wisatawan yang datang ke Bali itu pasti mengenalnya yang namanya Gunung Agung. Nah, Gunung Agung ini terletak di arah timur Pulau Bali. Kemudian Gunung Andekase terletak di arah selatan. Kemudian Gunung Watukaru atau Batu Karu terletak di arah barat. Kemudian Gunung Beratan terletak di arah utara. Jadi keempat gunung ini yang menciptakan adalah Sangyang Pasupati. Ya, berikut penampakan dari Gunung Agung dan Gunung Batu Karu ya. Pada tanggal 31 tahun Sake, Gunung Agung ini atau disebut dengan Gunung Tohlangkir mengalami erupsi atau meletus. Pada saat Gunung Agung ini meletus, menghasilkan air belerang
yang disebut dengan air Soledake. Baik, selanjutnya Sangyang Pasupati mempunyai 3 orang putra, yaitu yang pertama Batara Gening Jaya menempati Pura Lempuyang, kemudian Batara Mahadewa menempati Pura Besakeh, kemudian yang ketiga adalah Batara Dewi Ulundanu menempati di Pura Ulundanu Beratan. Nah, Pura Lempuyang dan Pura Besakeh ini terletak di daerah Karangasem, kemudian Pura Ulundanu Beratan ini terletak di daerah Tabanan. Nah, semoga setelah masa pandemi ini berlalu, kita bisa kembali melaksanakan persembahyangan ke pura-pura ya. Selanjutnya ada tokoh Sangyang Semeru melakukan meditasi atau olah cipta atau tapa dan semedi. Ya, pada saat itu beliau menciptakan 5 putra. Yang pertama adalah Ida Empu Dria Akah, yaitu lahir dari cipta. Kemudian Ida Empu Dria ini mendirikan peseraman pedukuhan di hutan Tamara Lindung. Selanjutnya Ida Empu Kayu lahir dari Arang yang mendirikan peseraman pedukuhan di Bumi Songan. Selanjutnya Ida Empu Tarunyan lahir dari getah kayu menyan, yaitu mendirikan peseraman pedukuhan di Bumi Terunyan, jadi daerah Terunyan ya. Selanjutnya Ida Empu Celagi lahir dari pohon asem atau pohon celagi ya. Nah, jadi mendirikan peseraman pedukuhan di hutan celagi atau hutan asem. Selanjutnya Ida Empu Kayunan lahir dari Kasturi Kelapa Gading. Jadi mendirikan yang namanya peseraman pedukuhan di hutan Winangun. Nah, jadi tempat-tempat inilah pada zaman abad ke-1 itu sudah berkembangnya agama Hindu dan muncul tempat-tempat suci atau tempat-tempat sembahyang, dan sampai saat ini bisa kita kunjungi dan melaksanakan persembahyangan di sana. Jadi perkembangan agama Hindu di Bali pada zaman abad ke-1 yaitu dengan munculnya Sangyang Pasupati dan Sangyang Semeru yang menciptakan seorang putra dan mendirikan peseraman-peseraman pedukuhan di suatu daerah tersebut. Nah, jadi semoga video kali ini atau materi tentang perkembangan atau pertumbuhan agama Hindu di Bali pada zaman abad ke-1 ini semoga bisa bermanfaat. Nah, untuk itu anak-anak atau teman-teman bisa mencari referensi lainnya di berbagai referensi, yaitu buku ataupun di internet ya. Nah, untuk itu Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan, dan Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menyimak video ini dengan baik. Akhir kata Ibu tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.